Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dani Pratama dengan NIM 240303514 dengan mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Joko Risanto Skom MMMkom dengan prodi Manajemen Informatika jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan mengasih tahu cara pembuatan IRD dengan kasus marketplace sustainable. Software yang saya pakai yaitu Lucidchart. Nah, saya akan ngasih tahu apa itu ERD. ERD merupakan entity relationship diagram atau disebut ERD, diagram atau gambar visual yang digunakan untuk merancang struktur database pada suatu sistem informasi. ERD ini membantu menggambarkan entitas, atribut, dan relasi. Nah, tujuan ERD ini agar database tersusun rapi, mudah dipahami, dan mempermudah proses pembuatan sistem. Contohnya, entitas yang ada itu user, produk, dan transaksi. Atribut user berupa ID user, nama, dan email. Atribut produk, ID produk, nama produk, dan harga. Relasinya, user melakukan transaksi untuk membeli produk. Nah, saya akan membahas contoh kasus saya. Nah, marketplace sustainable merupakan sebuah platform digital yang dirancang untuk mendukung gaya hidup ramah lingkungan dengan menyediakan berbagai produk berkelanjutan. Produk yang dijual biasanya berasal dari bahan daur ulang, produk organik, produk hemat energi, hingga barang yang diproduksi dengan proses yang lebih memperhatikan lingkungan. Sistem ini tidak hanya berfokus pada transaksi jual beli, tetapi juga tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan melalui konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Dalam era perkembangan teknologi ini dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, kebutuhan akan platform digital yang mendukung konsep sustainability menjadi semakin penting. Banyak konsumen saat ini mulai mempertimbangkan asal produk, proses produksi, serta dampak lingkungan kita sebelum melakukan pembelian ini. Oleh karena itu, marketplace ini hadir sebagai solusi untuk mempertemukan penjual produk ramah lingkungan dengan konsumen yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Sebelum sebuah sistem dikembangkan, diperlukan perancangan database yang baik agar seluruh data dapat tersusun secara terstruktur, terorganisir, dan mudah dikelola. Salah satu tahap penting dalam perancangan database adalah pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas yang terdapat di dalam sistem, sehingga alur data dan terstruktur database dapat dipahami dengan lebih jelas sebelum proses implementasi dilakukan. Sebagai contoh, seorang pengguna dapat melakukan pembelian lebih dari satu produk, sehingga hubungan antara user dan transaksi bersifat one to many. Kemudian setiap produk berada dalam satu kategori tertentu agar pengelompokan produk menjadi lebih mudah. Melalui ERD ini diharapkan sistem marketplace sustainable dapat memiliki struktur database yang terintegrasi dengan baik, memudahkan pengelolaan data, dan mempercepat proses transaksi, serta mendukung pengembangan fitur-fitur lain di masa mendatang. Sekian dari pembukaan saya akan membuat matriksnya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan membuat matriks terlebih dahulu sebelum membuat ERD-nya. Pertama-tama kita buat dulu tabelnya sampai G sampai 7 ya. Terus kita tambah ke bawah sampai 2. Kita buat all border. Kita bikin entitasnya. Entitas saya ini terdapat produsen, verifikator, konsumen, produk, verifikasi, dan pesanan. Nah, sini kita buat produsen. Sini kita buat verifikator. Konsumen
konsumen, produk, verifikasi, dan pesanan. Kita atur dulu. Nah, begitu yang di bawahnya add produsen, verifikator, konsumen, produk, verifikasi, pesanan. Nah, selanjutnya karena produsen tidak ada, jadi kita buat ini. Seperti ini. Jadi produsen ke produsen tidak ada, maka kita produsen ke verifikator mengajukan produsen ke konsumen menjual produsen ke konsumen menjual produsen ke produk mengelola, produsen ke verifikasi itu diverifikasi. Selanjutnya produsen ke pesanan yaitu menerima. Selanjutnya verifikator ke produsen itu memverifikasi selanjutnya verifikator ke konsumen itu tidak ada, maka kita buat tanda tanya. Selanjutnya verifikator ke produk itu memeriksa verifikator ke verifikasi yaitu mengelola. Selanjutnya verifikator ke pesanan karena tidak ada, jadi kita buat tandanya. Oke, selanjutnya ke konsumen ke produk, konsumen ke produsen yaitu membeli. Konsumen ke verifikator itu tidak ada, kita buat tanda tanya. Lalu konsumen ke produk itu membeli. Terus produsen ke verifikasi itu melihat. Selanjutnya konsumen ke pesanan yaitu membuat.
Lihat konsumen kepesanan yaitu membuat selanjutnya ke produk ke produsen yaitu dimiliki produk ke verifikator yaitu diperiksa, produk ke konsumen yaitu dibeli, produk ke verifikasi yaitu diverifikasi, lalu produk ke pesanan yaitu karena tidak ada kita buat tanda tanya, selanjutnya verifikasi ke produsen. Verifikasi ke produsen yaitu hubungannya memvalidasi, lalu verifikasi ke verifikator yaitu dilakukan, selanjutnya verifikasi ke konsumen hubungannya yaitu dilihat, selanjutnya verifikasi ke produk yaitu memeriksa, lalu hubungannya verifikasi ke pesanan tidak ada kita buat tanda. Oh ya maaf, ini produsen ke pesanan karena ada hubungan kita buat di pesan seperti ini. Lalu di pesanan kita hubungannya pesanan ke produsen itu diterima, lalu pesanan ke verifikator tidak ada maka kita buat tanda tanya, lalu pesanan ke konsumen yaitu dibuat, lalu pesanan ke produk yaitu berisi, nah pesanan ke verifikasi tidak ada kita buat tanya. Jadi seperti ini matriks yang saya buat dalam kasus marketplace sustainable. Selanjutnya saya akan membuat IRD nya terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat IRD nya terlebih dahulu. Nah, di IRD ini terdapat 6 entitas yaitu produsen, verifikator, konsumen, produk, verifikasi, dan pesanan. Nah, saya buat dulu seperti ini. Produsen kita buat lalu verifikator, konsumen, produk, verifikasi, dan pesanan. Lebih kurang seperti ini. Nah, di setiap atribut, setiap entitas ini terdapat atribut. Nah, langsung saja kita buat atributnya. Atributnya yaitu di produsen,
Baik, selanjutnya di produksi ini terdapat ada 8 entitas, yaitu ID produsen. Selanjutnya kita copy saja, ada 8. Di produsen, selanjutnya yaitu nama produsen, terus alamat dan nomor HP, email, password, nama usaha, dan deskripsi usaha. Seperti ini. Ini kita buat pemilikinya. Seperti ini. Terus di verifikator kita buat juga, terdapat 6 entitas di verifikator, kita buat 6. Kita buat dulu, nanti saya rapikan. Kita buat semua entitas baru saya rapikan terlebih dahulu. Sini kita buat ID verifikator. Terus selanjutnya nama verifikator, email, lalu password, nomor HP, dan jabatan. Nah, begitu selanjutnya di konsumen terdapat 6 entitas juga. Kita copy saja di sini. Kita buat semua entitas baru nanti kita rapikan. Nah, di bagian entitas konsumen ini terdapat ID konsumen, kemudian konsumen, nama konsumen, nomor konsumen, alamat, nomor HP,
email, dan juga password. Selanjutnya di bagian produk, dapat 10 entitas. Buat kita copy saja. Nah, di produk yang pertama yaitu ID produk, memiliki. Yang kedua ID produsen, foreign key. Yang ketiga nama produk, kategori produk, deskripsi produk, deskripsi produk, harga produk, stok produk, foto produk, bahan produk, dan status produk. Nah, selanjutnya di bagian verifikasi terdapat 6 entitas, kita copy saja. Nah, yang pertama yaitu ID verifikasi, foreign primary key, selanjutnya ID produk, foreign key, selanjutnya ID verifikator, foreign key juga, selanjutnya tanggal verifikasi, status verifikasi, dan juga catatan verifikasi. Yang terakhir di entitas pesanan yaitu
Terdapat 7 entitas dalam terdapat 6 atribut di satu entitas pesanan. Kita buat 7. Seperti ini kita buat. Nah, kita buat di dalam atribut ini ID pesanan, primary key, terus di ID konsumen itu foreign key, tanggal pesanan, total harga, status pesanan, metode pembayaran, metode pembayaran, dan terakhir alat pengiriman. Nah, baiklah, saya akan rapikan dulu sebentar. Nah, seperti ini, berisi banyak produk, banyak pesanan, terus ini melakukan terus verifikasi, melakukan satu verifikator atau satu verifikator melakukan banyak verifikasi. Melakukan ini seperti ini ya. Jadi seperti ini RD yang saya buat dan relasi dan kardinalitasnya.
produk, eh, satu produk bisa melakukan banyak verifikasi. Satu konsumen bisa membuat banyak pesanan. Banyak pesanan bisa berisi banyak produk. Lalu satu verifikator bisa melakukan banyak verifikasi. Jadi sekian pembuatan ERD dari saya. Baik, sekian dari pembuatan ERD saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.